Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Oke, hadir semua ya anak-anak. Sebelum kita melanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di pembelajaran 2 yang ada di tema 1, subtema 4 untuk mata pembelajaran tematik kelas 2. Baik anak-anak, di sini dengan tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi teks cerita yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan diberikan teks cerita hidup rukun di masyarakat melalui kegiatan menyimak dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan kembali kalimat penolakan dalam teks cerita yang disimaknya berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan diberikan teks cerita hidup rukun di masyarakat dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan sila pertama Pancasila dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun di masyarakat dengan benar. Yang keenam, siswa dapat menceritakan pengalaman dengan diberikan teks cerita hidup rukun di masyarakat dengan menerapkan sila kedua Pancasila di masyarakat. Baik anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membacakan percakapan singkat. Ibu minta kalian semua mendengar, memahami, dan menyimak percakapan yang akan Ibu bacakan. Nah, setelah Ibu akan membacakan percakapan, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian semua, dan kalian harus menjawab. Baik, di dalam percakapan ini terdapat 3 tokoh, yaitu Udin, Edo, dan Badu. Baik, Ibu akan membacakan percakapannya. Udin, coba lihat got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah-sampah. Edo, wah iya, airnya juga tergenang. Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu menjawab lagi, membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Edo menjawab, aku kurang setuju Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Badu menjawab, betul Din. Sudah biarkan saja. Udin menjawab, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo menjawab, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Udin menjawab lagi, aku setuju Do. Badu pun menjawab lagi, aku juga setuju. Jika demikian, aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan percakapan singkat yang sudah Ibu bacakan. Nah, sekarang Ibu punya beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Jawabannya, sangat diperlukan, karena dengan bergotong royong akan ada persatuan dan pekerjaan akan terasa ringan.
Nah, pertanyaan yang kedua. Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Tadi kita sudah mendengarkan. Ada kan kalimat penolakan? Ya, tentu ada. Oke, yang ketiga. Kalimat apa yang menunjukkan penolakan tersebut? Kalimat apa saja yang menunjukkan penolakan tersebut pada percakapan tadi? Nah, kalimat penolakannya kita lihat di Badu. Badu, membersihkan got. Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Nah, kita lihat di Edo. Edo, aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Nah, antara Badu dan Edo tadi merupakan kalimat penolakan. Baik, yang berikut pertanyaan yang keempat. Kalimat apa saja yang menunjukkan persetujuan dalam percakapan tadi? Nah, kalimat persetujuan. Kita lihat pada Udin. Aku setuju, Dok. Kita lihat juga pada Badu. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, kita lihat pada Udin dan Badu tadi merupakan kalimat persetujuan dalam percakapan tersebut. Oke, sudah mengerti semua anak-anak tentang percakapan beserta pertanyaan yang Ibu berikan? Oke, baik, kita lanjut. Baik anak-anak, warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Nah, anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Nah, warga masyarakat pasti merasa senang karena lingkungan kembali bersih. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan satu contoh percakapan singkat. Contohnya seperti ini. Sebagian warga masyarakat sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Sebagian warga masyarakat yang lain pergi ke gereja untuk beribadah. Nah, sebagian warga masyarakat yang pergi ke gereja untuk beribadah meminta maaf kepada warga yang bergotong royong membersihkan lingkungan. Bapak Ibu minta maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti karena kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Nah, warga masyarakat yang bergotong royong tadi membersihkan lingkungan menjawab, baik Bapak Ibu, tidak apa-apa. Nah, anak-anak, contoh tersebut merupakan sila pertama Pancasila. Baik, contoh yang kedua. Warga masyarakat sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Dan Pak RT mengajak warga masyarakat untuk beristirahat sejenak. Bapak Ibu, mari kita istirahat sejenak. Baik anak-anak, contoh yang kedua merupakan contoh sila kedua Pancasila. Nah, di sini Ibu mau bertanya anak-anak. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada contoh percakapan singkat tadi? Nah, sila pertama berhubungan dengan toleransi beragama, beribadah kepada Tuhan, yaitu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Nah, yang kedua, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Contoh yang kedua tadi. Nah, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Baik anak-anak, kita kerja bakti pasti merasa capek, ya, merasa capek sekali. Nah, rasa kemanusiaan itu tumbuh ketika kita memberikan kesempatan kepada sesama kita untuk beristirahat sejenak, lalu nanti bisa dilanjutkan kerja baktinya. Nah, itu adalah terapan sila kedua Pancasila. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila yang ada di masyarakat. Nah, anak-anak, siapa yang tahu sila pertama Pancasila berbunyinya seperti apa? Oke, baik. Sila pertama berbunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh pengamalannya yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, memberikan kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun kita berbeda agama. Nah, yang keempat, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari raya besar. Baik anak-anak, siapa yang tahu sila kedua Pancasila bunyinya seperti apa? Oke, baik. Sila kedua Pancasila bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, contoh pengamalannya yang pertama, menyapa tetangga saat berpapasan. Nah, contohnya seperti Nia dan Efra saat bertemu di jalan. Nah, pasti akan memberi salam, berpapasan, ya, menyapa. Nah, yang kedua, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Nah, yang ketiga, menolong sesama saat kesulitan. Yang keempat, menjenguk sesama yang sedang sakit. Nah, itu adalah rasa kemanusiaan sesuai dengan sila kedua Pancasila. Oke, baik anak-anak. Sampai di sini ada yang sudah mengerti, ada yang sudah memahami tentang contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila yang ada di masyarakat. Oke, baik. Tepuk tangan dulu ya. Oke, selanjutnya sekarang Ibu minta anak-anak perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Nah, lingkungan rumah Rani sudah bersih kembali. Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Mereka melakukan gerakan-gerakan dengan percaya diri. Nah, di gambar tersebut, setelah mereka kerja bakti, anak-anak melakukan kegiatan. Yang pertama, melompat dengan satu kaki. Yang kedua, meloncat dengan dua kaki. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, apa perbedaan antara melompat dan meloncat? Nah, anak-anak, pasti ada perbedaan ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama, lompat atau meloncat adalah melakukan gerakan dengan mengangkat satu kaki ke depan dan dengan cepat menurunkannya lagi. Nah, yang kedua, sedangkan meloncat atau gerakan melompat yang dilakukan dengan kedua kaki secara bersama-sama seperti
Contohnya seperti katak dan kelinci. Mereka katak meloncat atau melompat, kan dia menggunakan kedua kakinya. Nah, jadi itulah perbedaan antara melompat dan meloncat. Baik anak-anak, di sini kegiatan melompat dan meloncat bisa kita lakukan dengan permainan seperti engklek atau tapak gung atau tapak gung ya anak-anak. Nah, Ibu minta kalian pulang dan coba praktekkan. Oke, baik anak-anak. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu minta kalian semua pulang dan belajar lagi tentang materi yang hari ini Ibu berikan, ya. Oke. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa untuk menutupi akhir pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, sampai jumpa di minggu depan ya. Selamat pagi untuk kita semua.